Pernah dengar soal misteri yang saking susahnya, sampai bikin para pemecah kode dan sejarawan paling jago sekalipun garuk-garuk kepala selama 600 tahun? Nah, kita akan bahas itu. Tapi ada yang beda kali ini. Gimana kalau ternyata selama ini semua orang salah cari petunjuk? Kenalin, ini manuskrip Voynich. Isinya lebih dari 200 halaman, penuh tulisan tangan yang kelihatannya sih normal, tapi sama sekali nggak bisa dimengerti. Nggak ada satu orang pun yang tahu apa artinya. Selama ini kan semua orang fokusnya ke teksnya. Tapi hari ini kita bakal coba sesuatu yang radikal. Yuk kita lupain dulu deh tulisannya. Dan kita fokus ke satu-satunya hal yang bisa kita lihat. Gambar-gambarnya yang aneh tapi juga indah. Tapi sebelum kita jadi detektif seni, kita mundur sedikit dulu ya, biar kebayang sedalam apa sih misteri yang lagi kita hadapi ini. Sejarah buku ini sendiri udah kayak novel misteri. Dari penanggalan karbon, kita tahu halamannya dibuat sekitar awal abad ke-15. Buku ini pernah jadi koleksi seorang kaisar yang terobsesi sama alkimia. Terus hilang selama ratusan tahun, sampai akhirnya ditemuin lagi sama Wilfrid Voynich, yang namanya jadi nempel ke manuskrip ini. Sekarang sih bukunya aman di Universitas Yale, tapi ya itu misterinya belum pecah juga. Oke, sekarang kita fokus ke ilustrasinya. Kalau dilihat sekilas, gambar-gambarnya emang aneh. Tumbuhan yang kayaknya nggak ada di dunia nyata. Perempuan-perempuan tanpa busana di dalam pipa-pipa aneh, diagram astronomi yang ganjil. Gampang banget deh buat mikir kalau ini tuh karya seniman amatir. Tapi, seorang seniman yang mempelajari ilustrasi ini punya pandangan beda. Dia nggak bilang ini karya yang buruk. Justru dia menyebutnya kasar dan berani. Dan tahu nggak, perspektif ini mengubah segalanya. Ini seakan bilang mungkin ada niat dan kekuatan di balik setiap goresannya. Jadi, coba lihat perbedaannya. Di permukaan emang kelihatannya kasar dan fantasi banget. Tapi begitu para peneliti ngezoom gambarnya, mereka nemuin sesuatu yang mengejutkan. Goresan garisnya ternyata halus, bahkan ada ciri-ciri tumbuhan yang bisa dikenali. Sesuatu yang tadinya dianggap seni yang jelek, jangan-jangan malah sebuah gaya yang disengaja dan sangat ekspresif. Nah, disinilah penyelidikan kita jadi makin seru. Kita akan lihat apa yang kelihatannya seperti kesalahan di dalam gambar, yang ternyata mungkin justru petunjuk terbesar tentang cara kerja si seniman. Ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau ini buku herbal atau panduan botani, kenapa tanamannya nggak akurat? Kenapa ada bagian-bagian yang salah? Apa seniman yang nggak jago? Atau ada hal lain yang terjadi di sini? Coba kita lihat contoh spesifiknya, bunga teratai. Yang kiri itu gambar dari manuskrip, yang kanan gambar botani yang lebih umum. Perhatiin deh, seniman Voynich ini malah nambahin detail di umbinya yang harusnya nggak ada di sana. Ini bukan hal yang bakal kamu lakuin kalau kamu lagi gambar bunga asli di depan mata, kan? Dan ini dia poin pentingnya. Waktu kita gambar dari ingatan, otak kita tuh suka aneh. Dia ngisi bagian-bagian yang kosong, seringnya malah nambahin detail yang sebenarnya nggak ada. Jadi apa yang kelihatan kayak kesalahan sebenarnya bukan tanda nggak bisa gambar. Justru ini bukti kuat kalau seniman kita kemungkinan besar ngegambar dari pikirannya, bukan dari tumbuhan hidup di depannya. Oke, jadi dia gambar dari ingatan. Itu ngejelasin beberapa hal. Tapi ternyata ada lapisan misteri lain yang lebih dalam. Gimana kalau dia juga ngegambar dari deskripsi lisan atau tulisan? Kita ambil contoh wortel liar. Daun aslinya kan rumit banget tuh. Bentuknya tripinid, hampir kayak daun pakis. Tapi seniman Voynich ngegambarnya jauh lebih simpel. Kenapa ya? Penjelasannya sebenarnya masuk akal banget. Coba deh bayangin, kamu harus ngegambar daun pakis yang rumit cuma dari ingatan. Atau dari orang yang ngejelasin ke kamu. Kemungkinan besar kamu bakal menyederhanakannya kan? Jadi ini pilihan praktis, bukan kesalahan artistik. Tapi dari tanaman yang sama, ada teka-teki lain. Lihat deh bunganya. Kenapa bentuknya panjang dan melengkung gitu? Sama sekali nggak mirip bunga wortel liar asli yang bentuknya kayak payung. Dan ini dia momen ahanya. Sebuah deskripsi botani tentang wortel liar bilang, waktu bijinya berkembang, payung bunganya itu melengkung ke atas. Bisa jadi sih seniman nggak pernah lihat langsung, tapi cuma dengar atau baca deskripsi itu. Dia ngegambar konsep melengkung ke atas secara harfiah, walaupun secara visual nggak akurat. Ini petunjuk luar biasa yang nunjukin kalau dia mungkin bekerja berdasarkan teks. Sejauh ini, kita udah lihat kalau gambar-gambar ini punya logika, dibuat dari ingatan atau deskripsi. Tapi ada satu lapisan lagi yang lebih keren, simbolisme. Sekarang, lihat tanaman ini. Para ahli botani yakin ini adalah tuberous comfrey.
Tapi ada yang aneh sama daunnya. Lihat deh gimana daunnya tumpang tindih dan melingkar, seolah-olah lagi ngikat batangnya. Comfrey asli nggak tumbuh kayak gitu. Jadi ini maksudnya apa? Jawabannya ada di nama umum tanaman itu. Comfrey juga dikenal sebagai knickbone, yang artinya perajut tulang. Selama berabad-abad, tanaman ini memang dipakai untuk ngebantu nyembuhin tulang yang patah. Dan disinilah kejeniusannya terlihat. Daun-daun yang melingkar itu adalah metafora visual untuk merajut tulang yang patah. Seniman ini nggak cuma gambar bentuk tanamannya, dia gambar fungsinya. Wah, ini tingkat kecerdasan konseptual yang sama sekali nggak kita duga sebelumnya. Jadi, setelah kita lihat lebih dekat, apa yang bisa kita simpulkan tentang seni aneh dari manuskrip Voynich ini? Walaupun kita masih belum bisa baca satu kata pun, gambar-gambarnya ternyata cerita banyak hal. Ini bukan gambar ngawur. Ini adalah hasil dari pikiran yang cerdas dan jeli yang pakai strategi visual yang kompleks, mulai dari penyederhanaan, gambar dari ingatan, sampai metafora simbolis buat menyampaikan sebuah pengetahuan. Jadi, misteri manuskrip ini masih jauh dari kata selesai. Tapi dengan melihat lebih dari sekedar teksnya dan benar-benar meneliti seninya, kita menemukan sebuah bahasa tersembunyi yang bisa kita mulai pahami. Mungkin kita nggak akan pernah tahu apa isi tulisannya, tapi ilustrasinya membuktikan bahwa ini bukanlah tipuan, melainkan sebuah karya yang penuh dengan niat, keahlian, dan makna yang mendalam.